Masih di Breaking News pemirsa dan masih bersama kami Wakil Ketua LPSK Ibu Susila Ningtyas dan mantan Kabar Eskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Kita ke Pak Ito. Pak Ito, nantinya kan dari pihak LPSK akan mendampingi Richard Eliezer. Seberapa penting kehadiran LPSK untuk menemani Richard Eliezer? Saya kira sangat penting ya Mbak ya, meskipun kita kan harus berpikir positif. Ini kan adalah di ruangan yang sangat ketat pengamanannya, tapi sebagaimana yang saya sampaikan bahwa ini kan RE ini adalah orang yang ada dalam in-group ya Bu ya, jadi kepolisian. Jadi tentunya untuk menghindarkan potensi adanya intimidasi, ancaman terhadap yang bersangkutan, kehadiran LPSK sebagai lembaga independen yang sesuai undang-undang harus melindungi saksi tentunya sangat penting Bu, karena kan LPSK bukan in group ya. LPSK ini adalah out group yang harus melindungi orang yang ada dalam in group, dalam satu kelompok. Meskipun saya percaya bahwa objektivitas daripada para penyidik itu menurut saya harus betul-betul diapresiasi ya. Saya juga percaya mereka semua profesional. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ada satu mungkin intimidasi, apakah dalam bentuk ancaman, dalam bentuk yang lain-lain lah. Nah ini tentunya menjadi tugas daripada LPSK untuk tetap melindungi meskipun ada di dalam lingkungan wilayah yang betul-betul diamankan secara ketat. Demikian, Pak. Baik, kita ke Bu Susi. Bu, menurut Anda, sepengetahuan Anda setelah mendampingi Richard Eliezer, apakah untuk pemeriksaannya ini sudah transparan, Bu? Sejauh ini sih menurut saya sih sudah dilakukan ya Mbak ya, transparan itu ya. Nah kalau berdasarkan LPSK ya, karena kami juga kemudian dilibatkan, kemudian ada komunikasi juga dengan LPSK, bahkan ketika pengawalan kami yang kami lakukan di rutan misalnya itu juga kami koordinasikan dengan Polri juga welcome gitu ya. Jadi menurut saya sejauh ini kerjasama dengan Polri tidak ada problem gitu, dan transparan sudah dilakukan menurut saya, karena sampai detik ini LPSK masih bisa mendampingi gitu ya, masih bisa tahu apa yang diperiksakan kepada Baradae misalnya. Tapi kalau yang lainnya kan kami nggak mengikuti ya, kami memang hanya bertugas untuk mendampingi, berkewajiban untuk mendampingi justice kolaboratornya saja. Jadi berkaitan dengan pemeriksaan Eliezer itu tidak ada problem sampai detik ini. Baik, tidak ada problem dan cukup transparan. Namun di sisi lain, Bu Susi, apakah pada saat RE di bawah naungan LPSK ini ada intimidasi ataupun tekanan-tekanan nih Bu dari pihak pendukung dari Verdi Sambo? Sejauh ini belum ada ya, karena kami juga tidak ada komunikasi dengan pihak luar ya, dan termasuk dengan kuasa hukumnya juga tidak berkomunikasi juga dengan pihak luar. Jadi sampai sejauh ini sih tidak ada intervensi, semuanya lancar saja Mbak. Baik, kita ke Pak Ito kembali. Pak Ito, kalau misalkan untuk pemeriksaan konfrontasi para tersangka ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama Pak? Saya kira tergantung ya Mbak ya, tapi kalau lihat berita acara yang sudah selesai, itu saya kira mungkin tidak terlalu lama, hanya kalau ada beberapa yang perlu diklarifikasi, itu akan disesuaikan di situ ya. Jadi seperti saya sampaikan, kalau ada ketidaksesuaian wajar, karena pasti kalau ada orang menyangkut kepada dirinya, itu pasti dia akan mengelak ya. Itu hak ingkar, hak mungkir itu dilindungi undang-undang. Kemudian tadi saya sampaikan ini memang kasusnya menarik ya Mbak. Bahwa ini kan kasusnya antara polisi dengan polisi. Harusnya kan yang menangani adalah Propam, ya sesuai dengan prosedur ya. Tapi sekarang melibatkan sampai LPSK dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kasus ini ternyata berkembang menjadi satu isu nasional. Ya bukan isu nasional saja, saya kan mantan dubes ya, atau bekas dubes dulu ya. Teman-teman saya duta besar di beberapa negara, di Australia, di Singapura, di Bangkok, di Laos menanyakan, bahkan di Myanmar ya. Jadi saya kira mungkin ini yang menjadi perhatian sehingga semua lembaga nasional ya, termasuk LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, dan termasuk IPW juga, itu sekarang mengawal kasus ini, sehingga kasus yang seharusnya adalah kasus yang sifatnya internal ditangani oleh
tim yang dibentuk oleh Pak Kapolri khusus ya, yaitu tim sus yang terdiri dari Pak Wakapolri, kemudian Irwasum, Kepala BIK dan lain sebagainya, SDM. Ini luar biasa memang ya, bahwa sini Pak Kapolri menunjukkan ada permasalahan internal yang mencuat menjadi masalah nasional ya, bahkan internasional, yang harus diatasi. Mengapa? Karena ini berpengaruh terhadap marwah dan juga institusi Polri. Jadi di sini betul-betul Polri tugas beratnya adalah menangani masalah internal ya, dengan cara yang luar biasa dan melibatkan pihak-pihak lain. Saya kira demikian ya, Mbak. Berarti bisa dikatakan dengan mencuatnya kasus Verdi Sambo ini mencoreng nama baik institusi Polri di skala internasional, kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Sudah pasti ya, tapi yang jelas kan kita harus ingat bahwa ini kan hanya nilai setitik ya. Nilai setitik rusak susu sebelangan, jangan digeneralisasi karena kasus ini seolah-olah Polri semuanya brengsek ya. Saya juga kalau itu nggak terima ya, karena banyak sekali anggota-anggota Polri yang berjuang di daerah konflik dan lain sebagainya yang merasa terpukul dengan kasus ini ya Mbak ya. Baik, kita fokus kembali ke masalah konfrontasi kelima tersangka ini. Kemarin rekonstruksi ini ada beberapa ataupun sejumlah adegan yang ditolak dari para tersangka. Apakah nantinya ini penyidik akan memfokuskan pertanyaan-pertanyaan mengenai adanya ketidaksesuaian ataupun penolakan dari para tersangka pada saat reka adegan kemarin, Pak? Jadi kita akan lihat ya, dalam undang-undang juga disebutkan boleh digunakan peran pengganti. Penyidik juga tentunya tidak ingin terkecoh ya dengan hak ingkar yang dimiliki oleh tersangka. Jadi penyidik menggantikan dengan pengganti, yaitu dipakai. Kita sudah lihat tadi kan animasinya ya, film animasi itu, ya itulah yang nanti akan digunakan, disampaikan di pengadilan sebagai salah satu kesimpulan daripada pelaksanaan rekonstruksi. Tapi jangan lupa bahwa dalam undang-undang juga di data acara pemeriksaan yang konstruksi itu kemarin ya, rekonstruksi itu juga bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Cuman kan mungkin saya kira mungkin itu terlalu jauh lah, meskipun undang-undang mengatakan demikian. Jadi Polri kalau misalnya ada orang tidak sesuai, gunakan peran pengganti, karena memang penyidik ini kan sebagaimana saya sampaikan tadi Mbak, sudah memiliki satu cerita ya, sudah mempunyai satu cerita tentang peristiwa yang terjadi ini, keyakinannya, kemudian pada saat direkonstruksikan ada penolakan, nah kita menggunakan peran pengganti. Nah peran pengganti itulah yang kita anggap sebagai apa yang ada di dalam alur cerita itu. Demikian Pak. Baik, Pak Ito dan Bu Susi, tahan sejenak karena kami masih akan segera kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah di Breaking News.